Halo guys, kembali lagi barengan Garasi 77 channel guys. Apa kabar? Semoga semua sehat-sehat guys ya, tidak kurang suatu apapun. Sorry banget nih guys ya, suara gue jadi lebih seksi sekarang. Karena lagi pilek nih guys ya, lagi flu lumayan berat ya. Jadi suaranya agak-agak bindeng gini guys ya. Semoga baik-baik saja ya didengarnya ya guys ya. Oke guys, kita akan review ya, bukan review sih sebenarnya sih, kita akan ngobrol aja sih guys ya, ngobrol. Tapi kita nggak buka ini, nggak akan kita review dulu. Kita akan ngobrol-ngobrol aja guys ya, mengenai Fast and Furious seri terbaru nih guys ya, yaitu Hot Wheels Decades of Fast yang lagi viral juga nih, yang lagi banyak dicari nih guys oleh para diecaster ya guys ya. Apa aja nih kehebatannya, harganya, gimana cara nyarinya dan lain-lain guys ya. Oke guys, kita akan bareng-bareng diskusi. Tapi sebelumnya bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya, tolong guys dipencet dulu subscribe-nya, pencet juga loncengnya guys ya. Dan kalau suka dengan video ini nanti bisa di like, di share, komen juga dipersilakan guys. Oke, let's check it out. Oke guys, ini dia, ini yang lagi muncul ya, lagi bermunculan nih baik di Indomaret, Alfamidi dan Alfamart ya guys ya. Cuman di daerah gue currently gue belum lihat ada di Indomaret ya guys ya. Gue baru lihat di Alfamart, bahkan Alfamidi pun belum kelihatan nih. Cuman ada di daerah lain yang sudah keluar di Indomaret dan Alfamidi juga gitu. Jadi mungkin belum merata ya guys ya, distribusinya belum merata. Cuman yang jelas ini sudah mulai keluar guys. Jadi mungkin kalau memang mau hunting dari gantungan ya harus cepat-cepat guys ya. Harus langsung semangat untuk muter-muter. Oke guys, ini adalah Hot Wheels Decades of Fast ya, yaitu setelah Women of Fast dari seri Fast and Furious. Jadi memang nih banyak banget nih ya, si Mattel ngeluarin, si Hot Wheels nih ngeluarin. Jadi kita kayak nggak boleh berhenti aja nih untuk hunting terus ya guys ya. Karena sebelumnya Gran Turismo, sekarang keluar lagi yang Fast and Furious, mungkin nanti keluar lagi yang lain gitu guys ya. Jadi siapin dompet dan tenaga dan waktu guys. Oke guys, kita akan cek dulu nih ya dari harganya dulu deh. Kita ngomongin harganya dulu guys. Di Alfamart itu harganya adalah 55.900 atau 56.000 lah guys ya. Jadi harganya ini lebih murah dibanding harganya si Gran Turismo. Kalau Gran Turismo itu kan 59.900 atau 60.000. Ini 56 ribuan guys. Jadi masih sama dengan harga si Hot Wheels Women of Fast atau Hot Wheels Special Card atau Silver Lines yang lainnya. Gue nggak tahu kenapa si Gran Turismo dibedain ya antara si yang biasa ini Fast and Furious, maksud gue yang special card yang udah pernah keluar ini, dengan yang si Gran Turismo itu harganya 60.000, ini cuma 56.000. Entah kenapa ya, mungkin bakalan naik sih, cuman semoga aja enggak sih guys ya, semoga aja mungkin ada perbedaan ya, oke lah ya, karena mobilnya juga keren-keren si Gran Turismo itu guys ya. Oke, sekarang kita cek si stoknya nih guys ya, si Indomaret sama Alfamart sama Alfamidi. Setahu gue, karena gue nggak tahu yang Alfamidi belum pernah lihat ya, yang Alfamidi dan Indomaret itu gue lihat di postingan-postingan Facebook, IG dan lain-lain, itu biasanya mereka posting kalau si Indomaret itu sekitar 3 atau 4 per toko ya, dan kalau di Alfamidi kayaknya sampai 10 nih guys ya, setahu gue. Cuman kalau salah tolong dibenerin ya guys ya, correct me if I'm wrong, karena gue belum pernah lihat juga di Alfamidi. Cuman yang jelas kalau di Alfamart itu gue udah datengin ya, udah gue cek karena gue udah hunting juga, itu sekitar either kalau nggak 4 mobil, 5 mobil guys ya. Kalau di Alphagift kelihatannya 4 mobil doang, cuman ketika datang dan belum ada yang nyerok, itu biasanya langsung masih ada 5 gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan ngelihat di Alphagift dan stoknya masih ada 4, itu either memang 4 atau masih 5 biji gitu. Dan ini beberapa gue waktu itu datang ke Alfamart setelah ngecek stok langsung gitu ya. Dan biasanya kalau udah ngecek stok tinggal 2, tinggal 1 gitu, berarti tuh yang biasanya yang ini nih, yang ini sama yang ini nih, itu udah hilang. Jadi bagi yang daerahnya belum muncul, itu pantau terus aja dari Alphagift. Once itu udah ada, cek stoknya yang 4. Karena cek yang stok yang 4 tuh kemungkinan itu belum ada yang ngambil, belum ada yang nyerok guys. Artinya tuh masih istilahnya perawan tuh toko. Jadi barang itu masih ada 5 gitu. Jadi mungkin ada kemungkinan untuk dapat Jetanya atau El Camino itu lebih gede gitu ya. Atau kalau misalkan sudah 2 atau 3 ya, itu sih biasanya ininya udah hilang nih. Mungkin masih ada ini ya, cuman ininya udah hilang nih biasanya. Oke guys, sekarang mobilnya ini ya. Mobilnya apa aja sih? Ini guys bisa dilihat ya, ini di rutenya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Mobilnya tuh nggak ada yang JDM ya guys ya. Jadi mobilnya tuh hampir semuanya muscle atau Eropa ya istilahnya ya. Ini kelihatannya VW kan berarti Eropa lah ya, anggaplah Eropa. Ini American Muscle, ini American juga, ini kayaknya American juga. Amar gue nggak tahu American juga kali ya atau Eropa ya. Coba mungkin yang tahu bisa komen ya guys ya. Yang jelas nggak ada JDM gitu. Jadi kita langsung cek aja mobilnya guys apa aja. Ini ada yang pertama adalah El Camino nih ya, si El Camino ini.
Ya dia mobilnya memang cukup unik ya guys ya. Dia pakai ada kayak gini-gini nih. Apa sih armornya kali ya guys ya untuk bertempur atau perang gitu. Mungkin emang pernah keluar di filmnya sih ya. Gue nggak nitenin juga sih guys ya. Terus ada Chevrolet Nova SS nih guys ya, nomor 2. Terus ada Buick Grand National. Nah, ada kalau ngomong Buick Grand ini gue ada sesuatu yang pengen gue kasih tahu guys, dan kemungkinan harus gue review nih guys ya. Karena ini ada yang bisa kebuka nih kayaknya guys, si cup ininya nih. Jadi ini bisa dilepas, tek gitu ya, dilepas sehingga dia bisa kayak Camaro yang merah. Cuman Camaro merah kan dia tetap ada sangkutannya ya. Kalau ini nggak bisa, ini kayaknya dilepas banget gitu guys. Nanti kita review ya guys ya. Yang keempat adalah ini guys, si VW Jetta ini. Nah ini banyak yang nyari nih guys ya, karena memang dia pernah keluar di premiumnya, dan harga di premiumnya sekarang stabil di atas 120, di atas harga gantungan guys ya, sehingga dia pun naik pamor nih guys. Dia pun naik pamor, dan harga online pun juga sekarang lagi meningkat ya, cuannya lumayan gitu loh. Ini yang paling banyak dicari sih guys ya oleh para diecaster, oleh para hunter. Nah yang terakhir ini guys, ini adalah Hummer H1 ya. Ini sama dengan yang Jeep Gladiator, yang mana mobil-mobil gede kayak gini ya. Kalau nggak salah mobilnya The Rock kali ya. Mungkin di filmnya si The Rock yang pakai mobil ini, kalau nggak salah ya. Nah ini juga lumayan menarik sih ya, gagah dan keren gitu, maco gitu ya. Cuman ada sesuatu yang kurangnya, nanti gue akan kasih tahu guys ya. Jadi ada El Camino ya, yang pertama, terus ada Chevy Nova ini ya, terus ada Buick Grand National, dan yang ini adalah Jetta, dan yang terakhir adalah Hummer H1 gitu guys. Nah sekarang sekilas kita bahas mengenai base-nya guys. Gue juga sebenarnya penasaran ketika baru pertama kali dapetin, dan ini kita lihat bareng-bareng aja guys ya. Yang El Camino ini memang kalau dipegang tuh berat ya guys ya, karena beratnya kemungkinan sih karena ada rollernya atau armornya ini ya guys ya. Walaupun kayak armornya sih bentuknya plastik ya, cuma nanti akan kita review. Jadi kelihatannya berat. Jadi kalau beratnya dibandingin sama yang ini ya, Chevy Nova ya, Chevy Nova ini besi-besi, itu hampir sama gitu guys. Cuman ketika dilihat dari bawahnya, kalau gue sih melihatnya ini sih kayaknya plastik guys ya. Kalau kita lihat ke cahaya itu sepertinya plastik ya, kelihatan dari pas di bagian sini nih guys ya. Di bagian as atau gardanya ini kelihatan banget kayak dia plastik gitu, bukan besi gitu ya. Kelihatan seperti itu. Tapi kita akan cek, nanti kita akan review. So far ini kayaknya plastik ya. Nah yang kedua adalah si Chevy Nova nih ya. Chevy Nova ini base-nya apa? Ini base besi guys ya. Nah ini yang memang sudah bisa dipastikan, karena memang berat satu, dan kelihatannya juga kelihatan base besi guys. Kalau lihat dari cetakan-cetakannya ini bukan cetakan plastik guys ya. Ini cetakannya cetakan besi. Cuman dia ada bagian bumpernya ini yang berbeda dengan si base-nya. Jadi si bumpernya ini kayaknya plastik nih guys nih ya, yang bagian depan sama di bagian belakang nih. Jadi dia kayak ada 3 bagian ya. Bagian base terpisah nih guys, lihat nih ada garis lurus di sini. Jadi dia base sama bumper beda gitu ya. Terus sama di bagian bodinya. Jadi yang plastiknya ini kayaknya ada di bagian bumpernya guys. Seperti itu guys ya. Cuman kalau di sininya kelihatan ini base besi. Ya jadi lumayan nih. Ada satu lah paling enggak ya guys ya. So far satu kelihatan, ini base besi. Nah yang Buick nih, yang Grand National ini kita lihat dia plastik guys ya. Unfortunately plastik. Ya gitu deh guys ya. Gue sih agak-agak ya. Mungkin kalau kalau seandainya dia base besi dan dia bisa dibuka, ini kan pasti bisa dibuka ya, dan dia base besi, pastinya dia akan lebih enak kelihatannya ya, lebih enak gitu loh, dan lebih worth it banget untuk kita serok sih guys menurut gue. Tapi ini kayaknya ini memang plastik sih. Karena enteng juga dan kelihatan sekali guys ya bentukan itunya ya. Tuh bentukan cetakan-cetakannya itu ada molding plastiknya juga gitu ya guys ya. Tuh, kelihatan beda. Jadi memang dia plastik. Nah, si Jetta ini kalau seandainya ini base besi ya guys ya. Tapi ini sayangnya ini bukan, ini base plastik juga. Kelihatan banget ini base plastik ya guys ya, bukan base besi. Kalau seandainya dia base besi, ini benar-benar pasti akan melangit harganya guys. Sama mungkin kayak Gran Turismo ya, si Nissan GT-R ini ya. Ini kan base besi ya, pasti banyak dicari juga. Itu harga online-nya pun pasti akan di atas gantungannya banget ya guys ya. Untungnya sini base plastik, jadi bagi teman-teman yang beli gitu, yang beli di online, dipertimbangkan aja harganya ya. Maksudnya masuk akal karena dia base plastik guys, sayangnya bukan base besi. Jadi harusnya logikanya sih di bawah harga gantungan ini ya. Kalau menurut gua ini di bawah harga gantungannya yang base besi gitu loh. Karena ini base plastik, jadi nggak worth it juga kalau misalkan beli di online dengan harga yang ya mirip-mirip atau sama dengan si base besi gitu sih. Cuman tuh pendapat gue ya, bisa jadi beda juga kan kalau misalkan si sellernya mau jual berapa ya terserah sellernya juga sih guys ya. Dan yang Hummer H1 ini guys, ini base plastik, sayang banget ini guys ya. Ini bukan base besi ya guys ya. Jadi kalau nggak salah ada yang viewer juga yang komen, ini kayaknya base besi deh, kayaknya enggak guys. Ini bukan base besi, ini base plastik ya guys ya. Kelihatan banget kalau dari sisi si cetakan moldingnya ini ya.
Dan ini nggak berat juga guys ya. Kelihatan dia lebih mengkilap, lebih cetakan plastiknya itu kelihatan lah guys ya, antara besi sama plastik itu pasti berbeda gitu guys. Oke guys, jadi bisa kita summary-kan yang base besi hanya satu ya. Gue masih ragu yang ini, cuman kayaknya sih emang ini plastik ya guys. Cuman for now ini base besinya cuma di sini doang guys ya. Nanti gue akan review ini satu persatu, kita akan cek lagi ya, kita akan make sure lagi semuanya. Cuman yang jelas sekarang sebelum ini kita bongkar gitu ya, ini base besi cuma satu di seri ini. Nah itu dia, sayangnya sih agak-agak gimana ya ke si Hot Wheels gitu loh. Ini Silverline gitu loh, lo udah bikin Silverline tapi kenapa cuma satu base besinya. Tapi lebih baik sih daripada nggak ada sama sekali ya. Oke guys, sekarang worth to buy-nya yang mana ya? Nah, kalau worth to buy dari sisi money, dari sisi uang ya guys ya. Balik lagi seperti prinsip gue di awal, kalau gue selalu ngambil yang base besi dengan harga di atas 50.000 dan dia sudah, si Hot Wheels sudah memberikan ada lining baru atau series baru, ini adalah Silverline. Logikanya yang paling worth it adalah base besi yang kita serok gitu guys. Cuman lagi-lagi pasti faktor dari popularity mobil tuh ngaruh ya guys ya. Dan currently sih diecaster Indonesia pada tertarik sama si Jetta. Personally gue juga suka dengan bentuknya Jetta sih guys ya. Lebih ganteng, lebih mantap gitu ya. Jadi emang mirip-mirip kayak Evo atau Subaru atau apa. Jadi kayak emang bagus sih guys ya. Dan emang dia keluar di filmnya juga lumayan sering ya guys ya kalau nggak salah ya. Nah ini jadi dia populer di sini guys ya. Nah jadi kemungkinan si yang sering banget dilihat digantungan masih akan ada nih guys. Si CV Nova ini jarang yang nyerok ya. Padahal dia base besi. Jadi kalau worth the money menurut gue adalah si CV Nova gitu guys. Tapi kalau cuan, nah ini dia, kita bahas yang cuan guys ya. Kalau yang cuan sekarang itu kalau kita bisa lihat di sosial media, yang cuan itu adalah yang Jetta sama El Camino lah gitu ya. Cuman kayaknya most likely atau akan lebih tinggi si Jetta dibanding si El Camino gitu guys ya. Dan si Jetta ini sekarang harganya itu sekitar ada yang 75 ya, ada yang 80, 75, bahkan ada yang 70 yang mungkin lagi BU ya guys ya. Jadi dia nurunin harga lagi 70 karena gue lihat banyak banget diecaster yang nyerok sampai puluhan sampai 20-an gitu. Emang mungkin mereka ada bisnis untuk menjual lagi ya guys ya. Sah-sah aja sih, sah-sah aja menurut gue, nggak ada masalah. Cuman harganya sekarang mungkin sekitar antara range 70 sampai 85 gitu guys ya. Jadi memang popularity dari si Jetta ini lumayan masih tinggi ya, dan banyak yang nyari juga. Dan gue personally gue suka dengan putihnya, suka dengan lambang ininya. Kalau nggak salah ini tampunya sama dengan yang si premium ya guys ya. Gue nggak punya yang premium jadi gue nggak bisa bandingin. Jadi kalau cuan so far ini gitu guys ya. Sama El Camino mungkin di bawah dari si Jetta, cuman banyak yang nyari juga karena mungkin ada si armornya ini ya, ada si yang bisa dilepas, katanya bisa dilepas juga guys ya. Padahal menurut gue ya, mungkin harusnya Buick juga bisa jadi cuan, karena Buick ini bisa dibuka loh sikapnya. Nanti kita ini ya, si open hood ini bisa dibuka, jadi menarik sih sebenarnya. Cuman sayangnya base plastik aja sih gitu ya. Mungkin kalau base besi bisa dibuka, makin mantap nih guys ya. Gitu guys ya. Sekarang kesimpulannya menurut Galaxy 77 Channel, worth the money ini menurut gue ya. Dengan harga 56.000 ini masih worth ya, karena dia base besi. Tapi kalau cuan mungkin ini, si Jetta ya, sekarang dia masih cuan, si El Camino juga masih cuan. Tapi menurut gue ini lebih harusnya cuan juga itu adalah Buick ya guys ya. Karena dia bisa dibuka, cuman sayangnya base plastik dan American Muscle juga, bukan JDM. Dan dia kalau nggak salah pernah keluar di seri Fast and Furious Wave 1 apa Wave sebelumnya gitu guys ya. Dan dia bisa dibuka juga tuh yang pertama kali keluar kalau nggak salah. Dan itu lumayan kayaknya harganya udah agak-agak ya. Cuman balik lagi sih, bagi yang suka aja sih, bagi yang nggak suka sih ya udah skip aja gitu guys ya. Jadi gitu guys ya kesimpulannya. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu gimana sih cara supaya hunting ini lebih ini, ya memang harus rajin mantau sih guys ya. Kuncinya itu sih, rajin hunting, rajin mantau alpha gift gitu ya. Dan rajin mantau sosial media untuk bisa tahu apa aja ada update terbaru. Kali aja ada yang posting, udah ada nih di gantungan alpha, gantungan Indo. Dari situ lah. Jadi kita habis misalkan nih ya, contohnya di Facebook gitu ya, di HCI lah ya, Hot Wheels Collector Indonesia Group, atau di lapak jual Hot Wheels gitu, keluar ada yang posting, udah keluar nih di Indomaret. Daerah mana? Ya paling nggak ada yang pasti ada yang nanya daerah ya. Daerah Sukabumi misalnya kayak gitu. Nah berarti kita harus bisa perhitungkan nih guys, daerah kita kira-kira berapa hari ya setelahnya. Nah semenjak itu harus kita perhitungkan, 2 hari sekali mungkin, liatin di Alpha Gift, datang ke Alfamartnya, ngecek Alpha Giftnya tiap hari. Tiap hari tuh gue saranin lo 3 kali guys ngecek Alpha Gift. Yang pertama lo cek Alpha Giftnya ketika pagi ya, ketika jam 6, jam 7 gitu ya. Karena itu biasanya stok barang baru pada datang malam, itu baru diupdate di database itu di pagi hari. Yang kedua siang, sekitar jam 12, jam 1 guys.
itu cek alpha give-nya. Kalau cek alpha give-nya itu misalnya ada, langsung lanjut. Karena gue pernah tuh, gue pas ngecek siang ada, padahal paginya belum. Nah, jadi memang ada updatean database itu beda-beda guys ya, untuk tiap toko. Nah, yang ketiga, lu ketika sore hari sekitar jam 5, jam 4, sampai jam 6 lah gitu ya. Itu lu cek guys, ketika ada datang baru, langsung gitu. Jadi memang kadang nggak tentu sih. Kalau gue kadang misalkan jam 8 malam ya, misalkan toko mau tutup, kadang cek aja. Kalau misalkan dia udah update, langsung aja tuh, kan lumayan tuh sebelum jam 10 ya biasanya. Jadi emang harus rajin sih guys kuncinya ya. Harus rajin, harus nggak mager gitu ya, harus keliling, harus cek alpha give, dan harus pantau terus sosial media, pantau terus yang lain-lain kayak gitu guys. Balik lagi sih guys ya, emang kadang kalau kita mau dapetin sesuatu yang yang kita pengen kan ya, kita harus berusaha sih, kuncinya itu guys. Oke guys, gitu aja quick review atau diskusi, bukan diskusi sih, monolog sebenarnya, tapi bisa diskusi guys ke komentar ya. Kalau bagi yang mau komen silakan guys, dipersilakan. Tapi sebelumnya bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya, jangan lupa guys untuk pencet subscribe-nya, pencet loncengnya guys ya. Dan kalau suka dengan video ini nanti bisa di like, di share, komen juga dipersilakan guys. Oke guys, see you on the next video, stay safe and peace out.